Seorang guru muda bernama Rania mengabdikan hidupnya di sebuah desa kecil yang jauh dari perhatian pemerintah. Ia berjuang agar murid-muridnya tidak putus sekolah, melawan kemiskinan, pernikahan dini, dan minimnya fasilitas. Namun di balik perjuangannya tersimpan rahasia masa lalu yang kelak mengubah segalanya. Ternyata desa yang ia perjuangkan adalah tempat lahirnya, dan salah satu murid yang paling ia lindungi adalah adik kandungnya sendiri yang tidak pernah ia tahu. Sebelum kami lanjut, jangan lupa ya guys, like, komen, dan subscribe YouTube kami. Terima kasih. Kereta ekonomi itu melaju pelan, meninggalkan hiruk-pikuk kota yang ramai dengan deru mesin dan cahaya neon. Dari jendela yang berdebu, Rania menatap hamparan sawah yang makin lama makin mendominasi pemandangan. Angin lembab dari ladang masuk lewat celah kaca yang tak rapat, membawa aroma tanah basah dan sisa hujan malam. Perjalanan ini sangatlah panjang, bahkan terlalu panjang untuk seorang gadis yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di universitas ternama di kota. Semua orang bertanya dengan nada yang sama, bahkan terkadang sinis. Kenapa kamu mau repot-repot mengajar di desa terpencil? Dengan ijazahmu, kamu bisa dapat kerja bagus di kota besar. Rania hanya menjawab dengan senyum. Tapi dalam hatinya ia tahu, bukan soal gaji besar yang ia cari, melainkan suara-suara kecil yang sering tak terdengar, suara anak-anak desa yang ingin sekolah tapi tak punya kesempatan. Kereta berhenti di stasiun kecil yang sepi. Tak ada papan nama besar, hanya bangunan tua dengan cat terkelupas. Dari situ ia harus melanjutkan perjalanan dengan objek menuju desa asahan. Jalannya berbatu, sempit, sesekali melewati jembatan kayu yang reot. Setiap guncangan motor membuat tubuh Rania terhentak. Tapi ia memilih menggenggam erat tas kain yang berisi buku-buku, bekal yang menurutnya lebih berharga daripada pakaian. Desa asahan itu sangatlah jauh, Neng. Jarang ada guru yang betah lama-lama di sini, ujar tukang ojek yang membawanya. Sekolahnya kecil, kadang malah nggak ada murid. Orang tua di sana lebih suka anaknya bantu di sawah daripada duduk di kelas. Rania tersenyum tipis. Kalau tidak ada yang mau mencoba, kapan mereka bisa punya harapan? Si tukang ojek hanya menghela nafas, seolah sudah sering mendengar jawaban penuh idealisme seperti itu, lalu melihat kenyataannya sendiri. Setelah hampir 1 jam menembus jalan berlumpur, akhirnya mereka tiba di desa asahan. Desa itu sunyi, rumah papan berdiri berjajar. Atapnya sebagian bocor, anak-anak berlarian tanpa alas kaki. Mata mereka berbinar, penasaran melihat pendatang baru. Sekolah itu berdiri di ujung desa. Bangunannya reot, temboknya retak, catnya pudar, jendela-jendela kayunya rapuh dimakan rayap. Rania terdiam sejenak, menatap bangunan itu dengan dada yang terasa sesak. Inikah tempat yang akan menjadi rumahnya selama entah berapa tahun ke depan? Seorang lelaki tua, kepala sekolah sekaligus guru satu-satunya yang tersisa, menyambutnya dengan wajah yang lelah. Selamat datang Bu Guru baru. Nama saya Pak Mahmud. Jujur saja, saya sudah tidak berharap ada guru muda yang mau datang lagi ke sini. Rania menyalami tangan keriput itu dengan hormat. Saya Rania, Pak. Saya tidak berjanji bisa mengubah banyak hal. Tapi selama saya di sini, saya akan berusaha sebaik mungkin. Pak Mahmud menatapnya lama, seolah menimbang apakah gadis muda ini akan benar-benar bertahan atau hanya akan berlari
dalam hitungan bulan seperti guru-guru sebelumnya. Anak-anak di sini mereka butuh harapan, tapi kadang harapan terasa terlalu mahal. Semoga ibu kuat ya. Rania tersenyum. Meski dalam hatinya ada sedikit getar takut, tapi ia tahu keputusannya sudah bulat. Hari itu, di depan sekolah Reot, dengan angin sore yang berhembus membawa debu dan bau lumpur, Rania berjanji dalam hati. Aku tidak akan menyerah. Suara mereka mungkin kecil, tapi aku akan memastikan dunia mendengarnya. Pagi pertama Rania di desa Sahan terasa berbeda. Udara masih dipenuhi kabut tipis yang turun dari bukit. Aroma tanah basah menyelimuti jalan-jalan desa. Dengan langkah mantap, ia menuju sekolah yang kemarin sempat membuatnya terdiam lama. Sebuah bangunan sederhana yang nyaris roboh. Begitu melewati gerbang bambu yang sudah miring, ia menahan nafas. Dari dekat, keadaannya jauh lebih buruk. Atapnya bocor, beberapa genting hilang, papan tulis di dalam kelas penuh retakan. Sebagian besar permukaannya terkelupas sehingga kapur tak bisa menempel dengan jelas. Meja-meja kayu sudah bergores. Beberapa kakinya patah, disangga batu besar agar tetap bisa berdiri. Ya Allah, Rania bergumam lirih. Matanya berkeliling, menahan perasaan campur aduk antara iba, sedih, dan marah. Pak Mahmud berdiri di sampingnya, tersenyum pahit. Inilah kenyataannya, Bu Guru muda. Sekolah ini dulunya sempat ramai, tapi makin lama anak-anak berkurang. Orang tua lebih memilih mereka membantu di sawah dan ikut berdagang di pasar. Pemerintah jarang menengok, bantuan hanya janji. Tak lama kemudian, suara langkah kecil terdengar. Satu persatu, anak-anak desa mulai berdatangan. Tidak sampai 20 orang. Mereka duduk di bangku seadanya. Sebagian tanpa buku, hanya membawa pensil yang sudah tinggal separuh. Wajah-wajah lugu itu menatap Rania penuh rasa ingin tahu. Seorang anak laki-laki yang duduk di bangku paling depan mengangkat tangan. Bu Guru, namanya siapa? Rania tersenyum, menahan haru yang tiba-tiba menyeruak. Nama ibu Rania. Mulai hari ini ibu akan mengajar kalian di sini. Boleh kan? Anak-anak serempak mengangguk. Ada yang malu-malu, ada pula yang tersenyum lebar hingga giginya yang ompong terlihat jelas. Namun, di balik senyum mereka, Rania bisa melihat kenyataan pahit. Mereka terbiasa dengan kekurangan. Tidak ada buku teks baru, tidak ada seragam rapi, bahkan sepatu pun banyak yang tidak punya. Rania menulis namanya di papan tulis dengan kapur yang hampir habis. Hurufnya tidak jelas karena papan itu pecah di bagian tengah. Tapi ia tetap menuliskannya dengan hati-hati. Ibu Rania, ia menoleh pada murid-muridnya. Sekolah ini mungkin kecil, tapi mulai hari ini kita akan belajar seolah-olah ini sekolah terbaik di dunia. Karena kalian semua adalah murid yang luar biasa. Beberapa anak saling berpandangan, mungkin belum mengerti arti kalimat itu. Tapi di mata mereka ada cahaya kecil yang mulai muncul. Cahaya harapan. Di kelas Reot itu dengan papan tulis pecah dan murid hanya belasan orang, Rania merasakan sesuatu yang tak bisa dibeli dengan gaji besar atau status tinggi di kota, yaitu makna. Hari-hari pertama mengajar membuat Rania mulai mengenal murid-muridnya lebih dekat.
Dari wajah polos mereka, ia membaca cerita hidup yang tidak mudah. Suatu pagi setelah bel berbunyi, bel yang sebenarnya hanya kaleng bekas dipukul dengan batu. Rania menyadari ada 3 bangku kosong. Biasanya anak-anak itu duduk di depan dengan wajah antusias. "Pak Mahmud, mereka kemana?" tanya Rania khawatir. Pak Mahmud hanya menghela nafas panjang. "Mereka ke sawah, Bu, membantu orang tua. Musim tanam padi sudah mulai. Kalau tidak bantu, orang tuanya bisa marah. Mereka memang sering absen saat musim begini." Kata-kata itu membuat Rania mencelos. Ia menatap keluar jendela ke hamparan sawah yang terlihat dari sekolah reot itu. Bayangan anak-anak kecil bekerja memanggul karung beras atau menanam padi di lumpur membuat dadanya merasa sesak. Sore harinya, Rania memberanikan diri mendatangi salah satu rumah muridnya. Rumah kayu sederhana, dindingnya dari papan bolong, atapnya bocor. Di depan rumah, seorang anak laki-laki bernama Ilham sedang menimba air dengan wajah lelah. "Ilham," Rania memanggilnya dengan lembut. Anak itu menoleh kaget. "Bu Guru, maaf, saya nggak ke sekolah tadi," ujarnya buru-buru. Rania tersenyum meski hatinya getir. "Kamu kenapa nggak masuk?" Ilham menunduk. "Ayah butuh bantuan ke sawah, Bu. Kalau saya sekolah, siapa yang nolongin? Adik saya masih kecil. Ibu juga sakit-sakitan." Jawaban itu membuat Rania tercekat. Ia ingin berkata bahwa pendidikan penting, tapi di depan matanya ia melihat kenyataan yang lebih mendesak, perut keluarga yang harus diisi. Keesokan harinya 2 murid lain, Sari dan Leman, juga absen. Rania akhirnya tahu mereka bukan tidak mau sekolah, tetapi hampir menyerah. Bagi mereka, sekolah hanyalah mimpi yang terasa mewah. Di kelas, Rania berdiri di depan papan tulis, menatap murid-murid yang masih bertahan. Ia merasakan tanggung jawab yang berat menekan pundaknya. Apa artinya saya mengajar jika satu persatu murid pergi karena lapar dan kemiskinan? Batinnya lirih. Namun ketika melihat mata kecil yang masih menatap penuh harap, ia tahu ia tidak boleh menyerah. Rania menutup pelajaran hari itu dengan kalimat sederhana namun tegas. "Kalau kalian berhenti, siapa yang akan membawa desa ini ke masa depan? Kalian semua berharga. Jangan pernah berpikir kalian sendirian, karena ibu ada di sini untuk kalian." Anak-anak menunduk, sebagian menggenggam pensil lebih erat. Mereka belum menjawab, tapi di mata mereka ada sesuatu yang bergetar, antara ragu dan ingin percaya. Di sanalah perjuangan Rania sesungguhnya dimulai. Bukan hanya melawan ketidakhadiran pemerintah, tapi juga melawan rasa putus asa yang sudah terlalu lama melekat di hati anak-anak desa. Di warung kopi desa, obrolan sore selalu sama. Para lelaki yang baru pulang di sawah duduk melingkar sambil menyeruput kopi hitam. Dan kali ini nama Rania kembali jadi bahan pembicaraan. Guru baru itu ngajarnya semangat banget, kayak ngajarin anak kota. Padahal muridnya cuma belasan. Sekolahnya pun hampir roboh, ujar salah satu warga desa sambil terkekeh. "Ah, dia tuh gila, ngapain susah-susah? Anak-anak sini paling juga ujung-ujungnya ke sawah, ke ladang. Gak ada gunanya belajar tinggi-tinggi," timpal yang lain. Berita itu cepat menyebar. Ada yang bilang Rania sok pintar. Ada pula yang menertawakannya saat ia terlihat membawa buku setumpuk ke kelas. Bahkan ada yang nyeletuk, dia kira sekolah reot ini kampus besar apa. Tapi Rania tidak pernah benar-benar marah. Ia mendengar bisikan-bisikan itu, kadang lewat dari mulut orang tua murid yang datang menjemput anaknya. Ada rasa perih tentu saja, tapi ia memilih tersenyum.
Baginya, setiap huruf yang ia ajarkan pada anak-anak adalah sebuah perlawanan. Perlawanan terhadap keyakinan bahwa pendidikan tidak penting. Di kelas reot itu, Rania berdiri tegak. Suaranya lantang menjelaskan pelajaran. Matanya berbinar saat murid-murid berhasil membaca dengan lancar. Ia menulis di papan tulis yang sudah retak, seolah-olah sedang berdiri di depan layar proyektor di sebuah universitas besar. Anak-anak kalian berhak tahu di dunia lebih luas dari sawah ini, katanya suatu hari dengan suara penuh keyakinan. Beberapa murid terkikik, belum paham arti kalimat itu, tapi di mata mereka mulai tumbuh rasa ingin tahu, dan itulah yang membuat Rania bertahan. Belajarlah orang desa yang menyebutnya gila karena justru dengan kegilaannya ia sedang menyalakan api kecil dalam hati anak-anak yang hampir padam. Hari-hari Rania di desa Asahan penuh dengan rasa asing dan sunyi. Ia berjalan menyusuri jalan tanah setiap pagi, menuju sekolah reot yang lebih mirip gubuk ketimbang ruang belajar. Di sepanjang perjalanan, beberapa warga hanya melirik dengan tatapan aneh. Sebagian lain berbisik-bisik sambil tersenyum miring. Namun di antara tatapan itu ada satu wajah yang berbeda. Seorang pemuda desa bernama Arif. Rambutnya hitam legam, kulitnya legam terbakar matahari, dan matanya menyimpan ketulusan yang jarang ditemui. Arif sering terlihat duduk di balai bambu dekat jalan, membawa buku catatan lusuh. Suatu pagi, ia memberanikan diri menyapa, "Bu Guru, mau ke sekolah ya?" Suaranya ramah, tidak ada nada pengejek. Rania menoleh, sedikit terkejut karena biasanya orang-orang hanya diam atau mencibir. "Iya, kamu siapa?" "Aku Arif," katanya sambil tersenyum. "Lulusan SMA sini. Tidak bisa kuliah karena harus bantu orang tua di sawah. Tapi aku suka baca." Rania tersenyum tipis. Ada kehangatan yang tiba-tiba muncul. Jarang aku dengar ada anak muda di sini yang suka baca. Sejak hari itu, Arif sering datang ke sekolah reot tempat Rania mengajar. Ia bukan murid tapi selalu membantu, memperbaiki meja yang patah, mengecat dinding-dinding dengan cat sisa, bahkan membawakan kapur tulis dari rumahnya. Di sela-sela pekerjaannya, Arif kadang duduk di pojok kelas, ikut mendengarkan Rania mengajar. Anak-anak pun tampak lebih bersemangat ketika Arif ada di sana. "Kenapa kamu repot-repot bantu aku?" tanya Rania suatu sore ketika mereka duduk di serambi sekolah, memandang langit yang mulai kemerahan. Arif menatap jauh ke hamparan sawah. "Karena aku tahu rasanya ingin sekolah lebih tinggi, tapi tidak bisa. Aku gak mau anak-anak di sini berhenti di tengah jalan seperti aku." Jawaban itu membuat hati Rania bergetar. Ia menyadari di desa yang menganggapnya gila karena mengajar dengan penuh semangat, akhirnya ada satu orang yang mengerti. Sejak saat itu mereka jadi sahabat, saling menguatkan, saling berbagi mimpi. Rania tidak lagi merasa sendirian dalam perjuangannya. Hari itu Rania mengajar tentang cita-cita. Ia meminta murid-muridnya menuliskan apa yang mereka ingin capai ketika dewasa. "Coba tulis di kertas kecil, tidak usah takut, tidak ada jawaban yang salah," katanya lembut sambil tersenyum. Anak-anak terlihat bersemangat. Ada yang menulis ingin jadi petani, ada yang ingin jadi tentara, dan ada pula yang hanya diam karena bingung. Namun, satu anak tampak menunduk dalam. Dina, gadis kecil berumur 12 tahun, dengan rambut dikepang seadanya, menatap kelas kosong di mejanya dan matanya berkaca-kaca. Rania menghampiri, berjongkok di sampingnya. "Kenapa Dina tidak menulis?" tanyanya pelan. Dina menggigit bibir, suaranya bergetar saat menjawab. "Saya mau jadi dokter, Bu.
Tapi ibu bilang saya harus menikah tahun depan. Kelas mendadak hening. Anak-anak lain ikut menoleh, tapi Rania segera menenangkan mereka dengan anggukan. Ia kembali fokus pada Dina. "Kamu ingin jadi dokter?" Dina mengangguk kecil. "Supaya bisa obatin orang. Di desa ini banyak orang sakit, tapi nggak ada dokternya." Rania merasa dadanya sesak. Ia tahu benar di banyak desa terpencil, anak perempuan sering dinikahkan muda, seolah-olah pendidikan bukan hak mereka. Sore itu selepas mengajar, Rania memberanikan diri berkunjung ke rumah Dina. Rumahnya sederhana, dinding kayu lapuk, lantai tanah. Sang ibu menyambut dengan wajah letih. "Bu, Dina punya cita-cita jadi dokter. Ia anak yang cerdas sekali. Saya harap ibu bisa izinkan dia terus sekolah," ucap Rania hati-hati. Tapi ibu Dina hanya menghela nafas panjang. "Bu guru, saya itu orang miskin. Saya tidak bisa kasih makan banyak. Kalau dia menikah, ada yang menanggung hidupnya." Jawaban itu membuat Rania ingin menangis. Namun ia tahu tidak bisa hanya dengan kata-kata singkat mengubah cara pandang yang sudah turun-temurun. Ia berjanji dalam hati, ia akan berjuang apapun caranya agar Dina tetap punya kesempatan. Malam itu Rania menuliskan semua kisah Dina di buku catatannya. Kisah yang akan ia bawa kelak ketika menulis surat panjang pada pemerintah. Berharap ada keajaiban untuk anak-anak seperti Dina. Siang itu hujan deras mengguyur desa Asahan. Atap sekolah reot bergetar diterpa angin. Lalu terdengar tik, 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 suara air menetes dari langit-langit yang bolong. Dalam hitungan menit, lantai kelas dipenuhi dengan genangan air. Beberapa murid berlarian berusaha menampung air dengan ember bekas cat, panci tua, dan kaleng minyak. Alih-alih panik, wajah mereka justru penuh tawa. "Bu guru, lihat, emberku sudah penuh duluan," seru seorang anak sambil tertawa lebar. Rania menatap pemandangan itu dengan dada bergetar. Bagaimana mungkin di tengah kesulitan sebesar ini, anak-anak masih bisa tertawa? Ia pun mengambil kapur lalu menulis besar-besar di papan tulis retak itu. Belajar itu bukan menunggu keadaan sempurna. Belajar itu menjadikan keadaan sebagai guru. Anak-anak terdiam sejenak, lalu bertepuk tangan riang. Mereka duduk kembali, sebagian tetap memegang ember di samping kakinya. Rania pun melanjutkan pelajaran matematika dengan suara lantang, seolah tidak ada hujan deras yang mengguyur. Seolah sekolah reot itu adalah ruang kelas terbaik di dunia. Di tengah suara hujan, gelak tawa anak-anak bercampur dengan semangat Rania. Hari itu ia menyadari satu hal. Kadang kebahagiaan tumbuh bukan karena fasilitas lengkap, melainkan karena hati yang tetap mau belajar. Malam itu, hujan sudah reda. Rania duduk di depan sekolah reot yang tadi siang bocor di sana-sini. Bau tanah basah bercampur dengan kayu lapuk yang semakin menyengat. Ia menatap papan nama sekolah yang hampir runtuh. Catnya terkelupas. Hurufnya samar-samar tak terbaca lagi. Dalam diam hatinya bergemuruh. Ia teringat wajah-wajah muridnya tadi siang. Dina yang bermimpi jadi dokter, Andi yang ingin bisa membaca lancar, dan anak-anak lain yang menahan dingin sambil tetap tertawa. Rania menggenggam kapur putih yang masih tersisa di sakunya. Ia berbisik, nyaris seperti berdoa. "Aku tidak akan pergi dari sini. Aku tidak akan meninggalkan kalian. Sampai sekolah ini berdiri dengan bangga. Sampai suara kalian didengar." Air mata jatuh tanpa bisa ia cegah. Malam itu di bawah langit desa yang sepi, Rania membuat janji pada dirinya sendiri, pada anak-anak, dan pada Tuhan.
Ia tahu jalan ini tidaklah mudah. Akan ada cemooh, penolakan, bahkan mungkin pengkhianatan. Tapi ia memilih bertahan. Karena bagi Rania, pulang berarti kalah. Dan ia tidak datang ke desa ini untuk kalah. Ia datang untuk berjuang. Hari-hari berlalu, dan kabar yang ditakutkan akhirnya datang. Dana operasional sekolah tidak kunjung cair. Guru-guru honorer yang lain mengeluh. Beberapa bahkan berhenti datang. Untuk apa mengajar kalau perut kosong? Begitu kata mereka. Rania duduk di meja kayu reot sambil membaca kembali catatan keuangannya. Uang tabungan hasil kerja serabutan di kota dulu tinggal sedikit. Ia sadar jika terus bertahan hidupnya akan semakin sulit. Namun pagi itu ia tetap berdiri di depan kelas dengan senyum. Murid-murid menatapnya dengan polos, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Rania menuliskan kata-kata di papan tulis. Ilmu adalah bekal yang tidak bisa dicuri siapapun. Ketika salah satu muridnya bertanya, "Bu, apa ibu nggak capek ngajar terus? Ibu kan nggak digaji." Rania hanya tersenyum. Ilmu bukan soal gaji. Selama kalian masih mau belajar, ibu akan tetap mengajar. Di luar kelas, Arif melihatnya dengan kagum. Ia tahu Rania bahkan mulai menjual beberapa barang pribadinya untuk bertahan hidup. Bagi Arif, wanita itu bukan hanya guru. Ia adalah api yang menolak meski padam, meski diterpa angin kencang, dan diam-diam murid-murid pun mulai berubah. Mereka datang lebih awal, membantu membersihkan kelas, bahkan ada yang membawa makanan sederhana untuk gurunya. Rania tidak pernah meminta apapun, tapi semangatnya membuat anak-anak itu belajar memberi. Arif selalu ada di sisi Rania. Saat atap sekolah bocor, ia memanjat dengan tangga bambu untuk menambalnya. Saat papan tulis pecah, ia mencarikan papan kayu bekas dari rumah warga. Bahkan ketika murid-murid mulai lesu karena lapar, ia diam-diam datang membawa singkong rebus atau pisang dari kebunnya. Bagi Rania, Arif seperti penumpang yang tidak pernah lelah. Ia bukan hanya teman tapi juga sahabat yang membuatnya yakin bahwa perjuangan ini bukan kesia-siaan. Namun ada satu hal yang selalu mengusik hati Rania. Arif tidak pernah mau bercerita tentang keluarganya. Setiap kali topik itu muncul, wajah Arif berubah. Kadang ia tertawa hambar, kadang ia pura-pura sibuk. Suatu malam, ketika mereka duduk di balai bambu setelah membersihkan kelas, Rania memberanikan diri bertanya, "Arif, sebenarnya keluargamu di mana? Kenapa aku belum pernah lihat mereka?" Arif terdiam. Matanya menatap jauh ke arah sawah yang gelap. Hanya diterangi kunang-kunang. Tangannya menggenggam erat kayu balai, seolah ada beban yang tak sanggup ia lepaskan. "Suatu hari aku akan bercerita, Rania, tapi bukan sekarang. Aku gak mau kamu memandangku berbeda." Rania terkejut. Nada suaranya bukan sekadar rahasia kecil. Ada luka yang dalam di balik kata-kata itu. Tapi ia memilih diam. Ia tahu setiap orang punya waktunya untuk membuka diri. Yang ia tidak tahu, rahasia Arif adalah sesuatu yang kelak akan mengguncang perjuangannya dan membuatnya harus memilih antara kepercayaan atau pengkhianatan. Hari itu, wajah-wajah murid Rania tampak gelisah. Dina tidak lagi ceria. Saman duduk menunduk dan beberapa anak bahkan tidak hadir. Rania merasa ada yang tidak beres. Seusai jam pelajaran, ia mendapati beberapa orang tua murid sudah menunggunya di depan sekolah dengan wajah keras. "Bu Guru," ujar seorang bapak dengan suara berat, "anak-anak kami nggak bisa sekolah dulu. Musim panen sudah dekat. Tenaga mereka lebih dibutuhkan di sawah daripada di sini." Rania tertegun. "Pak, Bu, saya mengerti. Tapi pendidikan anak-anak ini sama pentingnya dengan panen."
Kalau mereka berhenti sekarang, bisa jadi mereka tidak akan kembali lagi ke kelas ini. Seorang ibu bersuara tinggi. Sekolah tidak bisa kasih makan, sedangkan panen bisa. Anak saya lebih baik bantu di sawah daripada duduk mendengarkan huruf-huruf yang entah apa gunanya. Kata-kata itu menusuk hati Rania. Ia melihat mata Dina berkaca-kaca, seakan ingin berkata, "Aku ingin tetap sekolah, Bu." Tapi mulutnya terkatup rapat, tak berani melawan keputusan orang tua. Rania menahan nafas. "Saya janji, saya akan cari cara supaya sekolah ini juga bisa membantu kehidupan desa. Tapi tolong ya Bu, jangan hentikan mimpi anak-anak." Namun, janji itu terdengar rapuh di telinga para orang tua yang sudah dikeraskan oleh kebutuhan hidup. Mereka meninggalkan halaman sekolah dengan langkah berat tapi yakin pada keputusan mereka. Rania berdiri terpaku. Ia tahu jika ia tidak melakukan sesuatu segera, sekolah ini akan benar-benar kosong. Di kejauhan, Arif memperhatikannya. Ia mendekat dan berbisik pelan, "Ran, kalau kamu mau melawan keputusan itu, kamu harus berani melawan arus seluruh desa." "Siapakah kamu?" Rania menatap murid-muridnya yang tersisa. Hatinya bergetar. Ia tahu pertarungannya sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu, setelah semua murid pulang, Rania duduk di ruang kelas reot yang semakin sepi. Hujan sore tadi masih menyisakan bau tanah basah, dan suara jangkrik menjadi latar sepi pikirannya. Ia tahu satu hal, kalau ia diam saja besok atau lusa, kursi-kursi di kelas ini akan benar-benar kosong. Maka ia mengambil keputusan dengan membawa payung kecil dan sebuah buku catatan berisi nama murid. Rania melangkah ke rumah warga. Rumah pertama yang ia datangi adalah rumah Dina. Ibunya kaget melihat Rania berdiri di depan pintu malam-malam. "Bu Guru, ada apa?" tanyanya dengan kening berkerut. Rania menunduk sopan. "Saya datang bukan untuk mengganggu, Bu. Saya hanya ingin berbicara tentang Dina. Anak ibu pintar sekali. Cita-citanya ingin menjadi dokter. Tolong, Bu, jangan hentikan sekolahnya." Sang ibu menatap Rania lama. "Cita-cita tidak bisa dimakan, Bu Guru. Sawah kami butuh tenaga. Saya tidak bisa sendiri." Rania menelan ludah, lalu berkata pelan tapi tegas, "Kalau soal tenaga, biar saya yang membantu ibu di sawah setelah jam sekolah. Tapi izinkan Dina tetap belajar, Bu." Perempuan itu terdiam, hatinya terguncang. Ia tidak menyangka ada guru yang rela mengotori tangannya demi murid. Rumah demi rumah Rania datangi. Ada yang menolak mentah-mentah, ada yang hanya diam. Ada pula yang akhirnya luluh setelah melihat kesungguhan Rania. Di satu rumah, seorang bapak berkata keras, "Bu Guru jangan ikut campur ya. Anak saya, ya anak saya, bukan anak sekolah." Kata-kata itu menghantam dada Rania. Tapi ia tidak mundur. Ketika ia pulang larut malam, kakinya mulai pegel. Bajunya basah oleh embun, tapi hatinya penuh tekad. Ia tahu perjuangannya baru dimulai. Di jalan desa yang gelap, Arif sudah menunggu dengan lampu petromak di tangannya. Ia tersenyum kecil. "Gila sekali kamu, Ran. Tapi mungkin memang hanya orang gila yang bisa mengubah desa ini." Rania menatapnya, lelah tapi bersemangat. "Kalau kegilaan itu demi masa depan anak-anak, biarlah aku yang disebut gila." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa perlawanan kecilnya benar-benar berarti. Kabar tentang Rania yang berkeliling dari rumah ke rumah tersebar cepat di desa. Warga mulai membicarakan bagaimana ia berani mengetuk pintu malam-malam, memohon agar anak-anak tidak putus sekolah. Ada yang kagum, ada pula yang heran. Tapi satu hal yang pasti, nama Rania jadi bahan omongan.
dan semua omongan itu sampai ke telinga kepala desa. Di balai desa, dengan wajah merah padam, ia memukul meja. Perempuan itu sudah keterlaluan. Seakan-akan saya tidak peduli dengan pendidikan. Semua orang sekarang membandingkan saya dengan guru muda itu. Apa mereka kira saya tidak tahu urusan desa? Beberapa perangkat desa hanya saling pandang, tak berani menanggapi. Kepala desa memang sudah lama dikenal keras kepala dan harga dirinya yang sangat tinggi. Baginya, apapun yang dilakukan Rania adalah bentuk penghinaan. Malam itu di rumahnya ia menggerutu kepada istrinya. Sekolah reot itu bukan tanggung jawab saya seorang, tapi gara-gara dia, orang-orang bilang saya kepala desa yang gagal. Besok-besok kalau dibiarkan, dia akan merusak wibawa saya. Sejak saat itu, kepala desa terhadap Rania berubah. Kalau sebelumnya ia hanya cuek, kini mulai muncul kebencian. Ia melarang perangkat desa membantu perbaikan sekolah, bahkan mulai menyebarkan bisik-bisik bahwa Rania hanyalah orang kota yang mencari nama. Sementara itu, Rania mulai merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa warga yang tadinya ramah mendadak menjauh. Bahkan ada yang menolak ketika ia hendak mampir. Di pasar, ia mendengar ada orang yang berbisik, "Ah, guru itu cuma cari perhatian, biar bisa pindah ke kota dengan pujian." Rania pulang ke rumah kontrakannya dengan hati berat. Ia duduk di meja kecil, menatap lampu minyak yang berkelip. "Kenapa selalu begini?" gumamnya lirih. "Kalau kita mencoba melawan kebodohan, justru yang berkuasa merasa terancam." Namun, sebelum air matanya sempat jatuh, ia mengingat wajah murid-muridnya, Dina, Bima, Sari, dan anak-anak lainnya yang masih bersemangat meski hujan menetes di kelas. Dan itu cukup untuk membuatnya menghapus air mata dan menuliskan lagi rencana-rencana kecil di bukunya. Di luar rumah, tanpa ia sadari, Arif berdiri cukup jauh, memperhatikan cahaya lampu di balik jendela. Ia tahu Rania sedang dilanda kesulitan, tapi ia juga tahu badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Hari itu tukang pos datang dengan sepeda tuanya, menyerahkan sebuah amplop berstempel dinas. Hati Rania berdegup kencang saat menerima. Inilah yang ia tunggu berbulan-bulan, jawaban dari surat permohonan bantuan renovasi sekolah yang ia tulis dengan penuh harapan. Ia membuka amplop itu dengan tangan bergetar. Namun, semakin matanya menelusuri isi surat, semakin lemas tubuhnya. Dengan hormat, setelah mempertimbangkan kondisi dan prioritas pembangunan daerah, kami memutuskan bahwa pengajuan bantuan perbaikan sekolah di Desa Asahan belum dapat diprioritaskan. Kalimat itu seperti pukulan telak, belum dapat diprioritaskan, sebuah bahasa halus untuk penolakan. Rania menutup surat itu, menatap kosong pada papan tulis retak di depannya, dan anak-anak yang sedang menyalin pelajaran dengan serius. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyumnya ada hati yang hampir runtuh. Sore harinya ia menunjukkan surat itu pada Arif. Pemuda itu mengepalkan tangannya dan wajahnya memerah. "Mereka tidak tahu, Mbak. Mereka duduk di kantor dingin, makan enak, tapi anak-anak di sini belajar di kelas yang bocor. Mereka menolak karena tidak pernah datang dan lihat sendiri." Rania menarik nafasnya dengan sangat panjang. "Aku kira kalau kita berjuang keras, pemerintah akan mendengar. Ternyata suara dari desa memang tidak pernah sampai ke sana." Malam itu di rumah kontrakannya, Rania menyalakan lampu minyak, menulis di buku catatannya, "Kalau mereka tidak mau membantu, aku harus mencari jalan lain. Anak-anak tidak boleh berhenti hanya karena negara menutup mata." Meski dadanya penuh kecewa, tekad itu tumbuh lebih kuat. Justru penolakan itulah yang membuatnya berjanji, sekolah reot ini akan tetap hidup, meski hanya dengan tenaga dan keyakinannya sendiri. Hari itu, Dina tidak datang ke sekolah.
Padahal biasanya gadis kecil berusia 12 tahun itu selalu duduk di barisan paling depan. Matanya berbinar setiap kali Rania menjelaskan pelajaran. Rania merasa ada yang ganjil. Sore harinya ia memutuskan mampir ke rumah Dina. Rumah panggung sederhana itu tampak ramai. Beberapa tetangga keluar masuk membawa piring berisi makanan. Dari dalam terdengar suara ibunya penuh semangat membicarakan sesuatu. Rania mengetuk pintu, lalu masuk setelah dipersilahkan. Dina duduk di sudut ruangan dengan mata sembab. Ketika melihat gurunya, ia berlari memeluk Rania dan menangis terseduh-seduh. "Ibu mau menikahkan aku, Bu Guru." Suara Dina terputus-putus, hampir tak terdengar. Rania terdiam, menatap ibu Dina dengan kaget. "Ibu, dia masih kecil. Dia baru kelas 6. Masa depannya masih panjang." Ibu Dina menatap tajam. Bu Guru tidak tahu apa-apa. Hidup itu bukan soal mimpi. Kalau dia menikah dengan Mas Karta, hidupnya terjamin. Kami orang miskin. Sekolah tidak memberi makan. Sekolah memang tidak memberi makan sekarang, Bu. Suara Rania bergetar tapi tegas. Tapi sekolah memberi jalan, memberi masa depan. Dina ingin jadi dokter. Jangan bunuh mimpinya, Bu. Ibu Dina menghela nafas, wajahnya keras dan berkata, "Lebih baik dia punya suami kaya daripada cita-cita yang kosong. Lagi pula, siapa yang bisa menjamin Dina bisa jadi dokter?" Dina menangis keras. "Aku tidak mau, Bu. Aku ingin sekolah. Aku ingin jadi dokter." Namun tangisan itu seperti tak terdengar. Rania merasa hatinya diremas. Ia tahu di desa seperti ini, suara anak perempuan sering dianggap tidak penting. Malam itu, Rania menulis lagi di buku catatannya. "Hari ini aku melihat seorang anak berjuang mempertahankan mimpinya. Aku tidak boleh menyerah. Kalau aku diam, siapa lagi yang akan melawan untuk mereka?" Di luar, suara jangkrik menemani tangis tertahan Dina yang masih terngiang di telinga Rania. Hari itu seharusnya menjadi hari penuh tawa bagi desa. Musik dangdut dari pengeras suara bergema. Tamu-tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka, dan aroma masakan dapur menyebar ke udara. Tapi bagi Rania, itu adalah hari paling menyesakkan. Dina, anak kecil berusia 13 tahun, muridnya yang bercita-cita menjadi dokter, akan dinikahkan dengan seorang lelaki dewasa pilihan keluarganya. Rania berdiri di depan rumah itu dengan jantung berdegup kencang. Kakinya gemetar tapi tekadnya lebih kuat dari rasa takut. Ia berjalan menembus kerumunan, disambut tatapan heran dan bisikan sinis. "Bu Guru itu lagi, selalu ikut campur urusan orang," bisik seorang ibu. "Dia kan orang kota, mana tahu adat kita," sahut yang lain. Di dalam rumah, Dina duduk dengan wajah pucat, mengenakan kebaya yang kebesaran, matanya mencari-cari sosok Rania, seolah berharap gurunya datang menolong. Dan benar saja, pintu terbuka dengan suara keras. "Berhenti!" Suara Rania memecah suasana. Semua mata menoleh. Kepala desa yang duduk di kursi kehormatan berdiri. Wajahnya merah padam. "Bu Guru, jangan kurang ajar ya. Ini urusan keluarga, bukan urusanmu." Rania maju berdiri di samping Dina yang terisak. Tangannya menggenggam bahu muridnya itu dan berkata, "Pak, Bu, tolong hentikan ini. Dina masih anak-anak. Dia berhak sekolah. Dia berhak bermimpi. Jangan rampas masa depannya." Suasana gaduh. Ada yang mendukung diam-diam, ada pula yang marah. Ibu Dina menunduk, jelas hatinya bimbang. Sementara ayah Dina mengepalkan tangan, siap mengusir Rania. "Kalau kau terus ikut campur, jangan salahkan kalau kami usir kau dari desa ini," bentak ayah Dina. Rania berdiri tegak meski tubuhnya gemetar. "Silahkan usir saya, tapi jangan bunuh mimpi anak ini dengan menikahannya sekarang. Sekolah memang tidak memberi makan pada hari ini, tapi bisa menyelamatkan hidupnya nanti."
Keheningan mendadak menyelimuti ruangan. Hanya suara tangis Dina yang terdengar. Arif muncul dari kerumunan, berdiri di belakang Rania, menatap orang-orang desa dengan sorot tegas. Kalau Bu Guru diusir, saya ikut pergi. Dan kalau kalian tetap menikahkan Dina, kalian tahu, kalian sedang merampas masa depan seorang anak, katanya lantang. Beberapa tetua mulai berbisik. Suasana semakin panas. Kepala desa menatap Rania dengan kebencian mendalam. Ia tahu perlawanan Rania sudah mulai mengguncang otoritasnya. Pernikahan itu akhirnya ditunda, bukan dibatalkan sepenuhnya. Tapi bagi Rania itu sudah sebuah kemenangan kecil, meski ia sadar risiko besar akan menantinya. Awalnya langkah Rania dianggap keterlaluan. Bagaimana mungkin seorang guru dari kota berani mencampuri urusan adat desa? Beberapa orang bahkan mengancam akan mengusirnya, tapi setelah kejadian itu, perlahan-lahan mulai muncul bisik-bisik yang berbeda. Orang-orang desa yang sebelumnya hanya melihatnya sebagai perempuan keras kepala, kini mulai menyadari sesuatu. Rania benar-benar peduli. Ia berani mempertaruhkan nama baiknya, bahkan keselamatan dirinya, hanya demi seorang anak kecil yang ingin tetap sekolah. Beberapa ibu datang diam-diam ke rumah kontrakan Rania pada malam hari. Mereka membawa singkong, rebus, seikat sayuran, dan sekedar air teh. Bu Guru, terima kasih ya. Kami tidak berani bicara, tapi kami setuju sama ibu. Anak-anak kami harus sekolah. Anak-anak yang dulu hampir menyerah, kini kembali datang ke kelas dengan wajah berbinar. Mereka mulai melihat Rania bukan hanya sebagai guru, tapi sebagai pelindung. Arif juga mulai melihat perubahan ini. Kau mungkin dianggap gila, katanya sambil tersenyum. Tapi gila yang membuat orang-orang ini percaya lagi. Kepala desa mulai merasa terguncang. Rania tidak hanya bertahan, tapi juga mendapatkan hati sebagian masyarakat. Untuk pertama kalinya ada celah harapan bahwa suara yang dulu tak pernah didengar, suara pendidikan, suara anak-anak, mulai punya tempat di desa itu. Hujan deras mengguyur desa Asahan tanpa henti selama 3 hari. Sungai yang membelah desa meluap membawa arus deras yang menyeret batang pohon, sampah dan lumpur. Warga panik berlarian menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Rania ikut membantu mengungsikan murid-muridnya. Ia menggendong Dina yang menangis ketakutan, sambil menenangkan anak-anak lain yang terus bertanya apakah rumah mereka akan hilang. Arif, basah kuyup, sibuk membantu orang tua yang sudah renta, mengangkat barang-barang seadanya ke balai desa. Namun saat Rania kembali ke sekolah untuk memastikan keadaan, hatinya hancur. Bangunan reot itu tidak mampu menahan amukan banjir. Air setinggi lutut sudah masuk ke dalam kelas, menghanyutkan meja-meja kecil, merobek buku-buku dan menjatuhkan papan tulis yang pecah. Atap yang sebelumnya sudah bocor, kini benar-benar runtuh di salah satu sisi. Rania berdiri kaku. Air matanya bercampur dengan air hujan. Tempat kecil yang ia perjuangkan mati-matian kini nyaris musnah dalam semalam. Bu Guru, sekolah kita hilang, tanya seorang murid dengan suara bergetar. Rania menatap mereka. Meski dadanya sesak, ia memaksakan sebuah senyum. Sekolah tidak pernah hilang, katanya lembut. Selama kalian masih mau belajar, selama kita masih bersama, sekolah itu tetap ada. Arif datang menghampiri. Wajahnya letih, namun matanya tegas. Kita bisa bangun lagi, Ran. Dari nol pun kita bisa, jangan menyerah. Malam itu di balai desa yang dijadikan tempat pengungsian, anak-anak duduk berdesakan di lantai bambu. Mereka masih ketakutan. Tapi Rania menyalakan sebuah lilin kecil dan berkata, "Ayo kita belajar, walau hanya pakai selembar kertas dan satu pensil. Kita tidak boleh berhenti." Anak-anak pun tersenyum. Di tengah kegelapan dan bencana, semangat mereka justru semakin menyala. Banjir memang meruntuhkan bangunan sekolah, tapi tidak bisa meruntuhkan keyakinan Rania dan murid-muridnya bahwa pendidikan tetap hidup
meski di tengah lumpur dan hujan. Sekolah reot yang sudah rapuh kini benar-benar tak bisa digunakan lagi. Banjir membawa lumpur, merobohkan dinding bambu dan menyisakan papan tulis yang patah di tengah genangan air. Banyak orang dewasa menyerah, berkata bahwa kegiatan belajar harus dihentikan, sementara sampai ada bangunan baru. Namun, Rania menolak menyerah. Dengan bantuan Arif dan beberapa pemuda desa, ia mendirikan sebuah tenda sederhana dari terpal biru yang dipinjam dari pos ronda. Lantainya hanya tikar yang sudah agak lusuh, tapi cukup untuk menampung belasan murid yang tetap ingin belajar. Hari pertama belajar di tenda, hujan rintik-rintik masih turun. Angin kencang membuat terpal bergetar, dan air menetes di beberapa sudut. Tapi Rania tersenyum lebar sambil menatap murid-muridnya. "Sekolah kita memang sederhana," katanya sambil menepuk papan tulis kecil yang dibuat dari triplek. "Tapi ilmu tidak pernah bisa hanyut oleh banjir." Anak-anak tertawa kecil, sebagian bersemangat mengangkat tangan, sebagian lain menyalin huruf dengan hati-hati di buku yang sudah lembab. Di balik kesederhanaan itu ada cahaya baru, sebuah keyakinan bahwa meski mereka miskin, mereka tetap pantas mendapat pendidikan. Beberapa warga yang lewat berhenti sejenak, menyaksikan pemandangan itu. Ada rasa haru yang tak bisa mereka sembunyikan. Seorang guru muda, tanpa gaji, tanpa bangunan, tetap mengajar seolah ia berdiri di ruang kelas megah. Di bawah tenda kecil itu, Rania tak hanya mengajarkan membaca dan berhitung, ia juga mengajarkan sebuah harapan. Suatu sore, seorang mahasiswa KKN yang kebetulan sedang berada di desa mampir ke tenda tempat Rania mengajar. Ia tertegun melihat suasana belajar yang begitu sederhana. Murid-murid duduk bersila di atas tikar. Papan tulis kecil bertopang pada batang pohon, dan Rania berdiri dengan semangat seolah sedang mengajar di universitas besar. Tanpa sepengetahuan Rania, mahasiswa itu merekam momen tersebut. Ia memotret wajah Rania yang berpeluh, tenda biru yang hampir roboh diterpa angin, dan anak-anak kecil yang tetap tersenyum meski basah kuyup. Lalu ia mengunggah foto-foto itu ke media sosial dengan caption, "Di pelosok negeri masih ada guru yang mengajar tanpa bangunan, tanpa gaji, hanya dengan cinta. Sementara kita sering lupa betapa berharganya pendidikan." Malamnya, unggahan itu mendadak viral. Ribuan orang membagikan dan ratusan komentar bermunculan. Sebagian memuji keteguhan hati Rania, sebagian lain mengecam pemerintah karena membiarkan sekolah di desa terpencil hancur begitu saja. Keesokan harinya, tenda biru tempat Rania mengajar sudah ramai oleh wartawan lokal. Mereka ingin meliput, mewawancarai, dan mengambil gambar. Murid-murid berlarian karena malu saat kamera diarahkan ke wajah mereka. "Bu Rania, bagaimana rasanya mengajar dalam kondisi seperti ini?" tanya seorang jurnalis. Rania sempat gugup, tapi akhirnya menjawab lirih, "Yang penting, anak-anak tetap belajar. Bangunan bisa roboh, tapi semangat jangan sampai ikut roboh." Jawaban sederhana itu membuat banyak orang yang menonton berita meneteskan air mata. Namun tak semua orang senang. Kepala desa merasa dipermalukan. Ia berkata dengan nada kesal pada warga, "Sekarang orang-orang kota mencibir kita karena ulah guru itu, seolah-olah kita tidak peduli." Sementara itu, Rania masih tidak menyadari bahwa viralnya berita ini akan menjadi titik balik besar, baik untuk dirinya, murid-muridnya, maupun rahasia Alif yang perlahan akan ikut terbongkar. Tak lama setelah berita Rania viral, sekelompok mahasiswa dari kota datang berkunjung. Mereka memperkenalkan diri sebagai tim relawan pendidikan. Ada yang membawa buku, ada yang membawa cat tembok, bahkan ada yang membawa gitar untuk menghibur murid-murid. Anak-anak desa tampak begitu gembira. Dina dan teman-temannya berlarian menyambut. Mata mereka berbinar karena merasa diperhatikan.
Bu, sekarang sekolah kita kayak di kota ya, seru salah satu murid polos. Rania tersenyum. Di dalam hatinya ia berharap, semoga ini bukan sekedar kunjungan singkat. Hari-hari itu terasa istimewa. Para mahasiswa membantu memperbaiki meja rusak, mengajar matematika dengan cara yang menyenangkan, bahkan membuat kelas seni kecil-kecilan. Malamnya mereka duduk bersama warga, berbagi cerita tentang pentingnya pendidikan. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa minggu kemudian, relawan harus kembali ke kota. Mereka meninggalkan pesan manis. Terus semangat ya Bu Rania, anak-anak ini punya masa depan yang sangat cerah. Tapi setelah itu tenda kembali sepi. Rania menatap murid-muridnya yang kembali hanya belasan orang. Sejenak ia merasa kehilangan, seperti habis mendapat cahaya lalu ditinggalkan dalam gelap lagi. Arif yang duduk di dekatnya berbisik, "Jangan kecewa Bu, mereka memang cuma singgah. Yang akan tinggal bersama anak-anak ini ya Bu Rania sendiri." Ucapan itu menusuk tapi juga menguatkan. Rania sadar meski bantuan datang dan pergi, ia tidak boleh bergantung pada siapapun. Harapan anak-anak ini ada di tangan yang tidak pernah menyerah. Hari itu Rania sedang menulis di papan tulis reot ketika seorang kurir datang membawa amplop berstempel resmi. Murid-muridnya menatap penasaran. Dengan tangan bergetar, Rania membuka amplop itu. Isinya membuatnya hampir tak percaya. Ia diundang ke ibu kota untuk menerima penghargaan sebagai guru inspiratif nasional. Kabar itu segera menyebar di desa. Sebagian warga kaget, sebagian lainnya bangga. Tapi ada juga yang mencibir. Penghargaan? Apa gunanya kalau sekolah tetap bocor? Ujar kepala desa dengan nada sinis. Namun bagi anak-anak, berita itu adalah kemenangan kecil. Dina yang hampir dijodohkan kini bersinar matanya. "Bu Guru terkenal. Itu berarti mimpi aku juga bisa terkenal. Bisa jadi dokter," katanya polos. Arif yang selama ini diam tersenyum penuh arti. "Kamu sudah melakukan lebih dari sekadar mengajar, Rania. Kamu sudah membuat mereka percaya." Meski bahagia, Rania merasa berat meninggalkan murid-murid walau hanya beberapa hari. Ia berdiri di depan kelas menatap wajah-wajah kecil itu. "Bu Guru pergi bukan untuk meninggalkan kalian," ucapnya lembut, "tapi untuk membawa suara kalian ke panggung yang lebih besar, supaya orang-orang di luar sana tahu bahwa kalian ada dan kalian berharga." Murid-murid pun bertepuk tangan, meski sebagian belum sepenuhnya mengerti apa arti penghargaan itu. Yang mereka tahu guru mereka dipanggil ke kota karena perjuangannya untuk mereka. Dan di dalam hati Rania, ia tahu ini bukan tentang piala atau panggung. Ini tentang kesempatan. Kesempatan agar suara yang selama ini tidak didengar akhirnya bisa bergema lebih jauh. Saat malam, sebelum berangkat ke ibu kota, Rania duduk sendiri di ruang kelas yang remang. Papan tulis yang retak, bangku kayu yang miring, dan atap yang masih bocor menjadi saksi bisu dari kegelisahannya. Di tangannya, undangan penghargaan itu bergetar. Untuk apa semua ini? Batinnya. Kalau sekolah tetap reot, anak-anak tetap hampir putus sekolah. Dan Dina masih terancam dijodohkan. Apa gunanya panggung besar kalau kenyataan di sini tak berubah? Arif menemukan Rania duduk termenung. Ia meletakkan termos teh panas di meja. "Kenapa murung? Bukannya besok harus bahagia?" Rania menatapnya dengan mata lelah. "Aku takut semua ini cuma formalitas, Arif. Mereka memujiku seperti memberiku piala lalu melupakanku. Lalu anak-anak di sini tetap saja tidak punya masa depan." Arif terdiam sejenak lalu tersenyum kecil. "Mungkin perkataanmu benar. Mungkin penghargaan itu hanya simbol. Tapi simbol bisa jadi jembatan. Orang-orang akan mendengar namamu dan lewat itu suara anak-anak ini bisa sampai ke telinga yang tepat. Jangan remehkan panggung, Rania. Dari hal yang terlihat kecil lahir perubahan besar."
Rania menggenggam undangan itu lebih erat. Hatinya masih bimbang, tapi tatapannya penuh harapan dari murid-murid dan semangat Arif membuatnya sedikit lebih tenang. Ia berjanji pada dirinya sendiri, jika harus naik ke panggung itu, maka aku akan bicara bukan untuk diriku, tapi untuk mereka. Di tengah rasa ragu, ia tahu esok bukan sekedar perjalanan, tapi ujian besar bagi hatinya. Sore itu, saat langit desa Asahan mulai memerah, Rania menemukan sebuah amplop di meja kayu kelasnya. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan sederhana untuk Rania. Dengan hati-hati, ia membuka surat itu. Tulisan di dalamnya tampak tergesa-gesa, namun jelas. Rania, aku tahu kau mungkin tidak mengingatku, tapi aku mengingatmu sejak kecil. Aku tahu apa yang kau perjuangkan, dan aku mengagumi dirimu sejak dulu. Jangan pernah menyerah, aku akan segera menemui. Seorang sahabat lama. Rania terdiam, tangannya gemetar. Saat membaca kalimat demi kalimat, ia mencoba mengingat wajah-wajah dari masa kecilnya. Teman bermain, teman sekolah, tetangga lama, tapi tak satu pun yang pasti. Pertanyaan pun berputar di kepalanya. Siapa yang menulis surat ini? Mengapa memilih waktu sekarang? Dan apa maksud aku akan segera menemuimu? Untuk pertama kalinya sejak lama, Rania merasa ada sesuatu yang lebih besar menunggunya di luar perjuangannya mengajar di sekolah reot itu. Malam itu, langit desa Asahan tampak pekat. Hanya diterangin cahaya lampu minyak di rumah panggung sederhana tempat Rania sering singgah. Arif duduk berhadapan dengannya. Wajahnya terlihat gelisah. Dari tadi ia tampak ingin berbicara, namun selalu menahan kata. Akhirnya dengan suara bergetar, Arif membuka percakapan. Rania, ada sesuatu yang selama ini aku sembunyikan dari kamu. Aku takut kamu marah, tapi aku gak sanggup lagi menyimpannya. Rania terdiam. Ia bisa merasakan keseriusan Arif dari sorot matanya. Apa itu, Arif? Tanyanya pelan. Arif menunduk, menarik nafas panjang lalu berkata, Kita bukan cuma sahabat, kita saudara. Aku saudara tirimu. Dunia Rania seakan berhenti berputar. Kata-kata itu menusuk kepalanya, membuat pikirannya kacau. Saudara tiri? Maksudmu apa sih? Arif lalu menceritakan segalanya. Ayah Rania ternyata pernah menikah diam-diam dengan seorang perempuan desa. Ibu Arif sebelum akhirnya meninggalkannya dan kembali ke kota. Ibu Arif memilih tinggal di desa, membesarkan Arif seorang diri dengan luka yang tak pernah sembuh. Aku tahu siapa kamu sejak pertama kali kamu datang ke desa ini. Aku langsung mengenalimu dari cerita ibu. Tapi aku takut mengatakannya. Takut kamu benci padaku karena kisah masa lalu orang tua kita, ujar Arif lirih. Rania bergetar. Hatinya campur aduk antara marah, sedih, juga terharu. Ia menatap Arif dengan mata berkaca-kaca. Kenapa baru sekarang kamu bilang? Setelah semua yang kita lalui bersama. Arif menahan air mata. Karena aku gak mau kamu menganggap aku dekat denganmu hanya karena darah. Aku ingin kamu tahu aku peduli sama sekolah ini, sama anak-anak, dan sama kamu karena tulus, bukan karena masa lalu. Rania tak bisa langsung menjawab. Ia hanya terdiam, memeluk dirinya sendiri, merasakan betapa dalam luka yang selama ini tersembunyi dalam keluarganya. Kini rahasia itu membuka pintu masa lalu yang tak pernah ia duga. Malam itu, di teras rumah sederhana tempat ia menumpang, Rania duduk bersama Arif. Hening panjang menyelimuti, hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani. Arif menatapnya lama lalu berkata dengan suara berat, Rania, kau mungkin tidak ingat, tapi sebenarnya kau bukan orang asing di desa ini. Kau lahir di sini. Rania menoleh cepat, wajahnya bingung. Apa maksudmu, Arif? Arif menghela nafas panjang. Ia lalu menyerahkan secari kertas lain, salinan lama dari catatan kelahiran desa.
Di sana tertulis nama bayi perempuan Rania binti Sari. "Kau anak Ibu Sari," ujar Arif pelan. "Ibu kandungmu dulu hanyalah seorang perempuan miskin di desa ini. Ia tak mampu membesarkanmu. Saat kau lahir, keadaan keluarga sangat terjepit. Akhirnya kau diserahkan untuk diadopsi oleh keluarga kota yang lebih mampu. Itulah keluargamu yang kau kenal selama ini." Rania terdiam, dadanya terasa sesak. Ia mengingat samar-samar seorang perempuan yang sering muncul dalam mimpinya. Wajahnya lembut yang tak pernah ia kenali. Air matanya menetes tanpa sadar. "Jadi selama ini aku berjuang di desa ini, sebenarnya aku pulang ke tempat asal," suaranya bergetar. "Arif mengangguk, dan aku sebenarnya saudara tirimu. Kita punya ayah yang sama tapi ibu yang berbeda. Ibu Sari adalah ibumu dan ibuku adalah istri kedua ayah." Dunia Rania seakan berputar. Semua alasan ia merasa begitu terikat dengan murid-murid, dengan tanah ini, dengan penderitaan yang ia lihat ternyata bukan kebetulan. Ia adalah darah dari desa ini, anak yang dulu tak sempat dibesarkan ibunya. Kini kembali dengan misi yang bahkan ia sendiri tak fahami. Hatinya bergejolak, marah, haru, rindu, bingung, sekaligus merasa menemukan bagian dirinya yang hilang. Pagi itu, setelah semalam gelisah dengan pengakuan Arif, Rania memberanikan diri menemui Bu Sari, perempuan tua yang tubuhnya rentah. Namun sorot matanya menyimpan luka panjang. Dengan tangan gemetar, Rania bertanya, "Ibu, benarkah aku ini anakmu?" Bu Sari menatapnya lama dan air mata jatuh begitu saja. "Iya nak, kau anakku. Aku melahirkanmu di gubuk reot dekat sawah ini. Tapi aku terlalu miskin. Aku takut kau kelaparan. Jadi dengan berat hati aku menyerahkanmu pada keluarga kota yang berjanji akan menyekolahkanmu. Setiap hari aku berdoa semoga kau bahagia." Rania terisak memeluk perempuan yang selama ini hanya ia kenal samar lewat cerita. Tapi sebelum keharuan itu mereda, Bu Sari berkata lirih, "Ada satu hal lagi yang harus kau tahu. Kau tidak sendirian. Aku masih punya seorang anak perempuan lain. Dialah adikmu. Namanya Dina." Darah Rania seolah berhenti mengalir. "Dina? Dina muridku?" Bu Sari mengangguk. Tangisnya pecah dan berkata, "Iya nak, Dina itu adikmu. Wajahmu selalu mengingatkanku padanya. Tapi aku takut mengatakannya. Aku takut kau marah padaku karena telah melepaskanmu dulu." Rania terdiam, tubuhnya bergetar, semua perjuangan, semua air mata saat ia berusaha mempertahankan Dina dari pernikahan dini, dari putus sekolah, dari kehidupan yang keras, ternyata bukan hanya tugas sebagai seorang guru. Itu adalah suara darahnya sendiri yang ia bela tanpa sadar. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis keras. "Ya Tuhan, selama ini aku melawan dunia demi adikku sendiri, dan aku bahkan tidak tahu." Bayangan wajah Dina yang polos, semangatnya yang tak pernah padam, kini terasa semakin dekat. Rania merasakan ikatan yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa diputus oleh siapapun. Kini perjuangannya bukan hanya soal pendidikan, bukan hanya tentang cita-cita, tapi juga tentang darah dan keluarga, tentang adik yang harus ia lindungi dengan segenap nyawa. Setelah perjalanan panjang penuh luka dan harapan, perjuangan Rania akhirnya sampai ke telinga pemerintah. Bantuan pun datang. Gedung sekolah baru mulai dibangun, buku-buku didistribusikan, dan anak-anak desa untuk pertama kalinya merasakan semangat belajar tanpa dihantui ketakutan putus sekolah. Namun di tengah sorotan media dan penghargaan yang semakin banyak, hati Rania tetap sederhana. Ia menyadari semua itu hanyalah tambahan, bukan tujuan utama. Yang paling berharga adalah ketika Dina, murid kecil yang hampir dinikahkan, kini kembali duduk di bangku belajar dengan senyum penuh cahaya. Lebih mengejutkan lagi, Dina ternyata bukan sekedar murid,
melainkan adik kandungnya sendiri yang selama ini terpisah oleh takdir. Arif pun berdiri di sisinya. Bukan lagi hanya sahabat, tapi saudara yang mengingatkan Rania pada akar dirinya yang pernah hilang. Rania akhirnya mengerti, rumah bukan sekedar tempat tinggal, melainkan perasaan diterima dan dimengerti. Perjuangan itu bukan hanya untuk anak-anak desa, tapi juga perjalanan untuk menemukan kembali siapa dirinya sebenarnya. Kini suara yang dulu dianggap gila akhirnya didengar. Tapi bagi Rania, kemenangan terbesarnya adalah menemukan keluarga yang hilang dan menciptakan rumah baru dari cinta, pengorbanan, dan keyakinan bahwa pendidikan bisa mengubah segalanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe YouTube kami. Terima kasih.